5 drama Korea populer sepanjang masa. 1. Goblin Guardian and the Lonely Great God. Drama bergenre fantasi romans ini mengisahkan tentang goblin, sosok tangguh yang ada di bawah naungan kerajaan Joseon. Namun sayangnya, ia telah dikhianati dan terbunuh oleh pedangnya sendiri. Suatu hari dia hidup kembali, namun berubah menjadi sosok yang berbeda, lebih kuat, tangguh, bahkan tidak bisa mati. Goblin bisa mati jika pedang yang menancap di tubuhnya bisa dicabut. Namun bukan sembarang orang yang bisa mencabut pedangnya. Satu-satunya yang bisa mencabut pedang dan membuat goblin mati adalah istri goblin. Goblin pun mencari pengantinnya semata-mata karena goblin sudah jenuh hidup. Dia ingin segera mati. Hingga suatu hari goblin bertemu dengan sosok Ji Eun-tak. Goblin pun jatuh cinta padanya. Ji Eun-tak rupanya sedang berada dalam pelarian. Dia berlari menghindari malaikat maut yang hendak mencabut nyawa di tubuhnya. Di sisi lain, ternyata goblin berteman dengan malaikat maut dan hidup serumah. Persahabatan mereka sering mengalami masalah, sehingga mereka pun sering bertengkar. Pada masa ini, goblin bertekad untuk menebus dosa-dosanya di masa lampau. Dulunya, ia sering membunuh orang saat berperang. Sekarang dia sangat suka membantu dan menolong orang-orang yang ada dalam kesusahan. Tugas ini tentu saja bertentangan dengan malaikat maut. Itulah mengapa meski bersahabat, mereka sering sekali bertengkar. Selain fokus menolong orang, goblin juga terus berjuang untuk mendapatkan cinta Ji Eun-tak. Goblin sangat berharap Ji Eun-tak dapat menghilangkan kutukan dalam dirinya. Descendants of the Sun berkisah tentang cinta seorang komandan pasukan penjaga perdamaian PBB bernama Kapten Yo Si-jin dengan seorang dokter bedah bernama Kang Mo-yeon. Mereka berdua ditempatkan di ibu kota negara bernama Urk karena permintaan dari PBB. Sebelumnya, mereka telah menjalin hubungan saat berada di Korea Selatan. Mereka bertemu pertama kali di ruang gawat darurat dan Kapten Yo Si-jin langsung jatuh cinta pada Kang Mo-yeon. Hingga akhirnya mereka menjalin hubungan dan berkencan. Namun, hubungan mereka tidak berjalan dengan mulus karena pekerjaan masing-masing. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah karena Kapten Yo Si-jin ditugaskan 8 bulan ke negara fiksi bernama Urk. Selang beberapa waktu, Kang Mo-yeon ditaksir oleh direktur tempat ia bekerja. Direktur ini mencoba melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Kang Mo-yeon yang mempunyai sifat berani dan lumayan judes ini pun melampiaskan kemarahannya. Direktur itu pun sakit hati dan untuk membalaskan dendamnya, ia mengirimkan Kang Mo-yeon beserta timnya ke negara Urk sebagai sukarelawan. Di negara inilah akhirnya Kang Mo-yeon bertemu kembali dengan Kapten Yo Si-jin. Selama di sana mereka memperjuangkan misi kemanusiaan dan perlahan cinta mulai bersemi kembali di antara keduanya. Hotel de Luna merupakan drama romans fantasi horor yang mengisahkan tentang Jang Man-wol, seorang wanita yang sudah berusia 1300 tahun dan mempunyai hotel bernama Hotel de Luna, di mana ini bukanlah hotel biasa melainkan tempat persinggahan para arwah penasaran. Hotel ini menjadi tempat persinggahan sementara bagi para arwah yang akan terbang ke alam baka. Man-wol rupanya mendapatkan kutukan harus hidup abadi akibat kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Suatu hari sang manajer di hotel tersebut akan segera pensiun dan Man-wol pun mencari penggantinya. Dengan kecerdikannya, Man-wol berhasil mendapatkan kandidat pemuda kompeten lulusan Harvard bernama Go Chan-sung. Awalnya, Chan-sung menolak tapi karena adanya perjanjian yang harus dipenuhi ayahnya dengan Man-wol puluhan tahun silam, akhirnya ia mau tak mau harus menerima tawaran ini. Awalnya kerap terjadi perselisihan di antara keduanya, namun seiring berjalannya waktu, keduanya saling jatuh cinta. Perlahan rahasia masa lalu Man-wol juga ikut terkuak. Replay 1988 bersetting tahun 1988, drama ini mengisahkan tentang 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan berusia 18 tahun yang berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda, memiliki karakter berbeda tetapi saling melengkapi. Mereka adalah Doksun, Jungwon, Sunwo, Choi Taek, dan Dong Ryong. Semua karakter yang ada dalam drama ini memiliki backstory dan keunikannya masing-masing.
Unsur utama yang diangkat dalam drama ini yaitu tentang kekeluargaan yang kental, kerjasama satu sama lain, hingga cinta yang mewarnai lingkungan tersebut. Drama ini menyajikan problem yang relate dengan kehidupan sehari-hari, tidak melulu membicarakan kehidupan kelima tokoh utama mereka saja. Tokoh para orang tua yang memiliki problemnya sendiri pun ikut dikupas secara apik. Selain kisah cinta dan persahabatan, Replay 1988 juga menonjolkan kehangatan hidup bertetangga dengan saling tolong-menolong dalam suka dan duka. Alur cerita dari drama ini ringan dan manis, juga dibumbui oleh adegan-adegan kocak yang akan membuatmu tertawa saat menyaksikannya. Crash Landing on You. Drama ini menceritakan tentang seorang perempuan yakni Yoon Se-ri yang merupakan seorang pewaris konglomerat di Korea Selatan. Suatu hari ia bermain para layang sendiri, namun tiba-tiba cuaca memburuk dan ia mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh angin kencang. Ia terbawa oleh angin tersebut dan tidak disangka ternyata ia mendarat di Korea Utara. Di sana ia bertemu dengan Ri Jung Hyuk atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Kapten Ri. Ia merupakan seorang perwira tinggi di Korea Utara. Awalnya, Se-ri dicurigai sebagai mata-mata, namun ia berhasil meyakinkan Kapten Ri. Se-ri kabur karena tidak mau diinterogasi. Para tentara pun mengejarnya dan berusaha menembaknya. Beruntung, tembakan itu meleset dan Se-ri selamat. Ia berlari dan berharap sampai di Korea Selatan. Akan tetapi, ia malah sampai di perkampungan Korea Utara. Ia hampir tertabrak mobil patroli Korea Utara. Untung saja Kapten Ri berhasil menyelamatkannya. Agar terhindar dari bahaya, Kapten Ri mau tidak mau harus menyembunyikan Se-ri dengan cara mengizinkannya tinggal di rumah Kapten Ri. Pertemuan tak terduga antara Se-ri dan Kapten Ri ternyata menimbulkan benih-benih cinta di hati keduanya seiring berjalannya waktu. Namun, tentu saja kisah mereka tidak berjalan dengan mulus, mengingat hubungan kedua negara yang tidak harmonis serta nasib Se-ri yang masih belum jelas.